Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam sudah bergabung bersama kami Kompol Beri Juwana Putra, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru. Selamat siang Pak Beri. Selamat siang Mbak Zila. Baik Pak, hingga saat ini tersangka ini ada berapa orang Pak? Apakah mereka sudah ditahan semua? Baik Mbak, saat ini dalam proses penyidikan kita sudah menetapkan satu orang tersangka, yaitu pemilik dari yayasan daycare tersebut. Kemudian untuk pengembangan lainnya, apakah ada indikasi untuk pengembangan lainnya, saat ini kita fokus untuk pemeriksaan tersangka yang pemiliknya ini. Berdasarkan video juga ada karyawannya, kita akan melihat apakah inisiatif sendiri atau diperintahkan oleh pemilik yayasan. Oke, tapi kalau untuk motif penganiayaan sendiri itu seperti apa Pak? Apa motifnya? Ya, kalau motif awalnya Mbak, itu diduga bahwa dari yayasan, pemilik yayasan ini, daycare ini, kemudian dari pekerjanya tidak mau repot, makanya diikat dengan lakban kedua kaki anak tersebut, kemudian tidak mau juga anak tersebut berkeliaran sampai ke kamar mandi atau keluar dari tempat daycare tersebut. Katanya sampai nggak dikasih makan juga ya Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan awal kita dapatkan untuk tidak diberikan makan. Namun dari pemeriksaan saksi lainnya, termasuk 3 orang karyawan yang dulu pernah bekerja di sana, menjelaskan terkait hal tersebut. Oke, baik, ini untuk korban sendiri apakah hanya satu ini atau treatmentnya sama ke semua anak yang dititipkan di daycare ini perlakuannya? Itu lagi kita kembangkan Mbak, memang di tempat tersebut tidak ada CCTV, namun kita sangat terbantu dengan adanya video ini dari 3 orang karyawan ini. Ini pun tempat mereka pun saat ini berada di luar kota, kita sering melakukan koordinasi, handphonenya juga sudah kita sita, kita pun juga mengecek apakah ada video-video lain, dan kita juga mengecek daftar yang menitipkan di daycare tersebut. Nanti kita cek apakah ada dugaan-dugaan kekerasan lainnya terhadap anak tersebut. Saat ini kami juga menghimbau apabila ada dugaan kekerasan terhadap anaknya, silakan laporkan di Polresta, nanti kita proses. Oke, Pak Beri, kalau misalnya kondisi anaknya seperti apa sih Pak sekarang? Ya, memang hasil terakhir kita koordinasi dengan psikiater Mbak, mengalami trauma dari anak tersebut. Bahkan kemarin kita juga didampingi oleh LPAI, dan Kak Setu juga hadir, di mana korban sempat dibawa ke sana, tapi mengalami trauma ke daycare tersebut. Dan hasilnya pun sudah keluar, untuk hasil sementara itu adanya trauma terhadap anak tersebut. Baik. Lalu benarkah Pak kasus ini katanya sudah dilaporkan sejak bulan Mei gitu ya? Kenapa baru dijadikan tersangka saat ini? Apakah ada kendala Pak dalam penyelesaian kasus ini? Ya, jadi kita sampaikan bahwa memang saksi kunci kita ini 3 orang karyawan ini. Jadi dari tanggal 26 Mei ini, dari 3 orang ini ada yang memberikan informasi kepada orang tua korban. Nah, namun posisi dari 3 orang ini itu sudah berada di luar kota, Mbak. Jadi kita perlu melakukan upaya mendatangi dari saksi tersebut, kemudian komunikasi dengan saksi tersebut, terus juga mengundang dari saksi tersebut, karena ini adalah saksi kunci. Dan ketiga-tiganya itu di kota yang berbeda. Nah, kita pun alhamdulillah itu sudah lengkap semua, baik handphonenya pun juga kita sudah buat lapor, sudah kita lakukan penyitaan, dan 3 orang itu sudah kita lakukan pemeriksaan semua. Oke. Jadi dari keterangan saksi-saksi ini memang penganiayaan sering terjadi gitu ya Pak di daycare ini ya? Ya, jadi kalau dari 3 orang saksi ini yang kita periksa, memang dari pemilik yayasan ini selalu mengarahkan untuk dilakukan atau diikat supaya anak-anak ini tidak motifnya tidak lari atau tidak kamar mandi hingga jatuh. Tapi itu kan tidak dibenarkan. Bagaimanapun ini adalah kekerasan terhadap anak yang harus kita lindungi. Iya benar, dan kalau ngelihat dari aksinya gitu ya Pak ya, sampai dilakukan ini sesuatu hal yang benar-benar sangat menyakitkan. Apakah akan dilakukan tes kejiwaan terhadap pelaku Pak? Ya,
semua kemungkinan akan kita lakukan, Mbak. Baik dari pemeriksaan kejiwaan, kita pun juga koordinasi dengan Pemko terkait perizinannya, dan ini akan bisa jadi kita segel, dan kita pun akan usut lagi terkait masalah perizinannya, apakah ada pidananya lagi. Kita akan koordinasikan dengan Pemko. Baik, berarti Pak Bedi kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini gitu ya, dan semoga korban juga cepat traumanya cepat healing gitu ya, cepat hilang gitu ya. Terima kasih Kompol Beri Juwana Putra, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru telah bergabung di Indonesia. Salam sehat